Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau malam atau pagi di mana saja Anda berada ketika lihat tayangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah teman-teman mahasiswa, baik karyawan maupun reguler, pada sesi perkuliahan virtual minggu ini untuk waktu tanggal 26 Juni ya, 26 Juni hari Jumat, kita akan membahas tentang masih lanjutan budgeting, yaitu tentang siklus dan pendekatan proses terjadinya anggaran. Siklus anggaran ini dalam bahasa mudahnya, siklus itu intinya ada semacam perputaran waktu siklus itu. Jadi ada tahapan-tahapan di mana ada awal, ada akhir, itu siklus ya. Sehingga pada awal kembali lagi, akhir dan kembali ke awal terus saja. Itulah siklus. Siklus anggaran di sini dimaknai sebagai suatu masa atau jangka waktu ketika mulai anggaran ini disusun dengan atau sampai dengan saat perhitungan anggaran ini disahkan. Jadi ketika mulai disusun sampai dengan disahkan sesuai dengan peraturan daerah kalau di APBD atau dengan undang-undang kalau di APBN. Di siklus ini larinya atau lajunya ketika mulai sampai dengan pengesahan dengan aturan hukum. Lamanya siklus anggaran ini tergantung pada keadaan sebetulnya. Jadi anggaran ini sesuatu tahun siklusnya tidak sama dengan anggaran tahun berikutnya sebetulnya. Walaupun dalam batas akhirnya periodenya itu tetap dalam waktu 1 tahun. Jadi dalam waktu 1 tahun itu ada siklus di mana anggaran disusun sehingga disahkan. Atau siklus ini bagian dari suatu periode. Nah ini secara tertulis sebetulnya diatur dalam keputusan menteri. Kalau di APBD itu kapan mulai nyusun anggaran, kapan disahkan, itu sudah ada siklus waktunya yang pasti dan harus diikuti oleh semua daerah. Tetapi sekali lagi tergantung kepada keadaan, di mana dalam keadaan tertentu seperti tahun ini, maka siklus ini tidak sama dengan terjadinya pada tahun yang lalu. Jadi siklus anggaran ini tahun berjalan dari tahun ke tahun tadi relatif tidak sama. Ya, baiklah kita uraikan satu-satu isi dari siklus anggaran ini. Yang pertama adalah tahap penyusunan anggaran. Tahap penyusunan anggaran ini dimulai dengan menyusun anggaran dari masing-masing bagian atau departemen di pusat. Kalau di daerah dari sumbernya dari perangkat daerah. Jadi semua perangkat daerah, dinas, badan itu membuat anggaran terlebih dahulu. Nah, menyusun ya di sumbernya di mereka dulu. Masing-masing perangkat daerah tersebut hanya dapat mengajukan satu anggaran yang mencakup anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Kalau istilah hari ini adalah anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung. Jadi yang sifatnya rutin itu misalkan pembayaran listrik, telepon, air, internet, itu yang sifatnya rutin. Kalau pembangunan ada di belanja langsung, itu yang membuat sesuatu atau kita kenal dengan proyek ya. Itu tahap penyusunan. Yang kedua tahap pengesahan. Ini setelah disusun ada tahap pengesahan. Tahap ini dimulai dari pengolahan rancangan anggaran dan nota keuangan di legislatif. Jadi si eksekutif atau di daerah itu bupati kepala daerah
bersama perangkat daerah ini mengajukan rancangan anggaran dan nota keuangan. Biasanya diawali dengan penyampaian nota keuangan oleh bupati kepada daerah kepada DPRD dan diakhiri dengan pengesahan anggaran oleh peraturan daerah. Ini diajukan, jadi dari perangkat daerah dikumpulkan di satu badan namanya BPKAD, disusun dan sebagainya, jadilah nota keuangan dan rancangan APBD. Itu ini garis besarnya. Tentu sebagaimana telah disampaikan pada materi sebelumnya, ada proses tertentu pada saat penyusunan dan sebelum pengesahan itu ada proses penentuan yang sifatnya teknis di perangkat daerah masing-masing. Itu tahap kedua. Jadi tahap kedua itu tahap pengesahan oleh legislatif. Yang ketiga tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan ini sesuai dengan peraturan yang disampaikan, yang disahkan, baik APBN di pusat maupun APBN di daerah, maka harus dilaksanakan anggaran tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku dan oleh semua perangkat daerah yang mengajukan tadi. Jadi tahap pelaksanaan. Yang keempat tahap pengawasan. Setelah anggaran dilaksanakan, baik untuk kegiatan tidak langsung, belanja tidak langsung maupun belanja langsung, maka tahap selanjutnya adalah tahap pengawasan. Pengawasan ini ada dua, pertama internal, kedua eksternal. Internal dilakukan oleh inspektorat sebagai satuan pengendali internal ya. Jadi inspektorat ini tugasnya semacam SPI di swasta. Jadi dia mereview sejak perencanaan, lalu mengawasi mengawasi pelaksanaannya seperti apa. Yang kedua eksternal ini sifatnya lebih banyak ke audit pemeriksaan. Jadi dilakukan oleh lembaga yang namanya Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Tahap pengawasan. Yang kelima tahapnya adalah tahap pengesahan perhitungan anggaran. Nah, nanti dicocokkan yang dilaksanakan nanti di bulan akhir tahun berkenaan ini dihitung berapa pengeluaran, berapa belanja. Nah, itu juga melalui nanti legislatif lagi ya. Jadi pertanggungjawaban, bentuknya laporan pertanggungjawaban. Itu perhitungan anggaran itu ya. Apakah terdapat surplus atau kurang? Itu defisit itu. Di situ ya. Minta perhitungan ini. Dan itu harus ada tindak lanjut baik dari eksekutif dengan TAPD-nya maupun legislatif dengan bang-angnya ya, badan anggarannya. Itu adalah siklus. Jadi siklus anggaran itu ada 5, tahap penyusunan anggaran, tahap pengesahan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, dan tahap pengesahan. 5P ya. Pengesahan, penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, pengawasan, perhitungan, pengesahan perhitungan. Itu 5 tahap, mudah saja mengingatnya. Ada 5P dari siklus besar budgeting atau anggaran ini. Materi selanjutnya adalah tentang pendekatan proses. Nah, ini sering orang melupakan proses. Kita manusia pada umumnya senang dengan hasil, tetapi sering lupa dengan proses. Kita sering melihat seseorang enaknya, tapi jarang sekali mempelajari bagaimana mendapatkan enak itu. Seseorang kaya, tapi kita tak tahu bagaimana mencapai kekayaan itu. Itulah yang disebut proses. Makanya secara bijak, seseorang dikatakan bijak itu apabila dia pandai menghargai proses dan menikmati hasil atau mensyukuri hasil. Lihat proses, syukuri hasil. Berproses, syukuri hasilnya. Itu yang paling baik, itu seperti itu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, apalagi yang menyangkut keuangan, kita harus benar-benar menghargai prosesnya. Bagaimana kita menghargai proses ketika orang tua memberikan uang kepada kita. Selama ini kita kan tidak peduli dari mana uang itu, bagaimana orang tua kita mendapatkan uang itu. Tahu-tahu kita menikmati hasilnya, membelanjakan uangnya. Demikian juga negara sama. Untuk membiayai pembangunan atau kesejahteraan rakyatnya, maka negara juga bekerja keras, harus bekerja keras mendapatkan uang itu.
Ya, dari pajak, dari retribusi, dari penjualan, sumber daya, dan sebagainya. Makanya ketika dibelanjakan, sebaiknya apa yang hasil-hasil pembangunan itu kita pelihara. Ya. Jangan malah dirusak. Itu. Ya, cara mensyukuri nikmat itu dengan memelihara apa yang ada. Itulah bagaimana sulitnya antara proses dan hasil ini ya, membedakan atau menghargai proses keduanya. Baik, kita lanjutkan. Pendekatan dalam proses penganggaran ini adalah cara atau metode yang ditempuh dalam mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun anggaran. Jadi pendekatannya bagaimana proses persiapan, bagaimana proses merumuskan, dan bagaimana proses menyusun anggaran. Itu pendekatan prosesnya seperti itu ya. Jadi proses penganggaran ini suatu cara atau metode bagaimana mempersiapkan, bagaimana merumuskan, dan bagaimana menyusun suatu anggaran. Metodenya apa yang digunakan? Dalam pendekatan ini akan menggambarkan arah dan arus dari proses persiapan ini. Jadi proses persiapan ini contohnya bagaimana data tentang prediksi pemasukan yang akan masuk atau pos penerimaan yang akan masuk ini tentu di bidang pendapatan daerah nih, badan pendapatan daerah yang akan bekerja keras ini. Untuk mencapai target, memenuhi target ini harus bekerja seperti apa, pos yang bisa diperoleh yang jadi uang apa. Nah, ini juga proses yang berat ini. Ini proses persiapan. Lalu bagaimana proses perumusan dan penyusunan anggarannya. Jadi perumusan dan penyusunan ini akan menggambarkan pula mengenai asal atau sumber inisiatif dan ke arah mana inisiatif tersebut dilaksanakan. Ya, tadi kalau penerimaannya dari mana? Apakah dari pajak? Berapa jumlahnya? Kalau retribusi macam apa? Pendapatan lain-lain seperti apa? Nah, ini juga kan proses penyiapan harus disiapkan. Bagaimana rumusan kebijakannya? Misalkan untuk menarik sebesar-besarnya pos penerimaan, maka perlu strategi. Dikenal dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Kalau intensifikasi adalah mengoptimalkan kembali sumber-sumber penerimaan yang selama ini ada. Jadi diintensifkan, dioptimalkan bagaimana cara menariknya, bagaimana sistem pembayaran dan sebagainya. Makanya tidak heran hari ini sistem pembayaran sudah online sistem. Baik pajak maupun retribusi sudah online sistem. Untuk hal tertentu. Ini adalah satu bentuk bagaimana mengoptimalkan atau mengintensifkan. Dikenal dengan strategi intensifikasi. Kedua, strategi ekstensifikasi dalam pendapatan ini. Kalau extend keluar, artinya menggali, mencari sumber-sumber baru yang bisa menghasilkan pendapatan. Contohnya ketika di suatu pabrik banyak karyawan, maka akan menjamur tempat-tempat kos, kontrakan. Maka dibuat aturan 10 rumah kena pajak, kalau 1-2 pintu tidak, misalnya seperti itu. Nah, daerah Cikembang itu ya, Cikembang ya, Cikembang dan Cikembar, juga daerah Sukalarang itu potensi bagi pendapatan ketika ada masyarakat yang memiliki 10 pintu kosan atau kontrakan, itu juga sumber pajak. Lalu banyaknya burung walet dan sebagainya, ini juga potensi. Ya, walaupun secara aturan hari ini banyak sekali yang tidak diperbolehkan dipungut dari rakyat, dari masyarakat. Tetapi potensi ini tetap harus digali terus. Ekstensifikasi strategik ini. Contoh lain adalah menggunakan perusahaan daerah. Nah, ini sebagai sumber penghasilan. Ya, kalau perlu pemerintah daerah bagaimana membuat kantor yang tidak terpakai optimal, misalkan hari ini dijadikan hotel kerjasama dengan pihak ketiga, dijadikan sumber pendapatan, restoran atau apa tempat wisata dan sebagainya yang menghasilkan pemasukan uang. Itu ekstensifikasi juga. Intinya ekstensifikasi ini keluar mencari, menggali potensi-potensi penerimaan baru yang selama ini belum dilakukan. Itu extend. Dan ini memang agak sulit ya, perlu kecerdasan
pikiran, kecerdasan sikap, kecerdasan kebijakan untuk menggalinya. Karena tidak semua daerah bisa dilakukan ekstentrifikasi. Banyak kendala. Misalkan kalau ada lahan perkebunan yang terlantar itu kan, ketimbang dibiarkan begitu saja kan, sebetulnya Pemda bisa mengambil alih dalam arti meminjam hak pakai untuk ditanami oleh dinas yang menghasilkan, lalu dikelola oleh perusahaan daerah. Ya, karena kalau dinas badan nggak boleh berbisnis, tapi kalau perusahaan daerah harus berbisnis dan mendapatkan keuntungan. Itu hal-hal yang bisa digali dari potensi-potensi. Misalkan ada lahan perkebunan yang tidak terpakai sekian tahun, maka dengan kewenangan pemerintah daerah ini bisa diprogramkan program penanaman tumbuhan yang menguntungkan, misalkan albesia dan seterusnya. Kalau dengan skala luas dan bisa menghasilkan, kenapa tidak? Nah, ini masuknya ke pendapatan lain-lain ini masuknya. Atau kalau dikelola oleh BUMD ini bisa menjadi laba BUMD. Sebagian laba ini bisa masuk ke kas daerah untuk menambah pendapatan daerah. Ini ekstentrifikasi ya. Nah, baik, pendekatan ini ada 3 ya. Yang pertama top down approach, pendekatan secara top down dari atas ke bawah. Ini pendekatan ini semua rencana program maupun anggaran ditentukan sepenuhnya oleh unit kerja yang tertinggi tingkatannya. Kalau tingkatannya pemerintah daerah, kabupaten, dan provinsi, maka unit kerja yang tertinggi adalah kementerian atau pusat, pemerintah pusat. Ini top down. Kalau dinas-dinas di daerah, maka top down-nya adalah kabupaten, kebijakannya kabupaten. Jadi unit-unit kerja yang di bawahnya ini hanya sekedar melaksanakan top down, nama juga top down. Laksanakan. Pusat top down ini harus dilaksanakan oleh daerah, maka daerah wajib melaksanakan. Kalau tidak dikasih anggarannya. Seperti itu. Jadi tidak ada pertimbangan usulan dan sebagainya. Top down, laksanakan. Sifatnya instruksi. Ini hari ini juga masih banyak kegiatan yang seperti itu, top down. Misalkan jembatan yang menghubungkan antara dua daerah ya. Itu dananya dari pusat, top down. Dia boleh tidak itu laksanakan. Ada sisi positif maupun negatifnya. Kalau sisi positifnya ini koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan lebih mudah. Jadi koordinasi karena sifatnya top down ya, maka koordinasi dan pengawasan relatif lebih mudah dan lebih cepat gitu, ya, pengambilan keputusannya. Karena si penyusun kebijakannya dari atas. Cukup koordinasi, komunikasi ya, dan koordinasi. Ambil keputusan dari pusat ya, daerah tinggal melaksanakan, cepat mengambil keputusan. Itu keuntungannya. Tetapi sisi negatifnya atau kelemahannya ini, pusat atau unit tertinggi yang tadi sebagai top keputusannya top down ini, yang mempunyai kewenangan top down ini seringkali tidak dapat merumuskan rencana anggaran dan anggaran kerja. Jadi seringkali tidak sesuai rencana anggaran kerja dengan apa yang dibutuhkan oleh daerah. Seringkali seperti itu. Jadi bahasa kitanya tercukupkah itu, tercukupkah dia. Ya. Seringkali seperti itu anggarannya. Jadi apa yang diputuskan di pusat itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan atau seharusnya yang disediakan atau yang diinginkan oleh daerah, yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Itu kelemahannya. Walaupun sebelumnya mungkin melakukan survei, tetapi ya seperti itulah faktanya. Yang kedua, bottom up approach, pendekatan dari bawah, bottom up approach. Ini sama suatu cara atau metode yang digunakan untuk mempersiapkan dan merencanakan serta merumuskan anggaran dimulai dari terbalik, dari jenjang atau dari organisasi di bawah. Jadi hierarkinya usulan dari bawah ke atas, ini bottom up itu. Dari daerah mulai provinsi kepada pusat, dari desa mulai kecamatan kepada kabupaten, bottom up. Ini biasanya ada
Kesulitannya karena ini banyak sifatnya usulan, maka yang diusulkan oleh si pengusul atau dari bawah ini kelemahannya seringkali tidak sama, seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan karena kemampuan si pengusul berbeda-beda ya. Walaupun ada kebaikan bahwa rencana kerja yang diusulkan ini realistis, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, pasti usulan. Tapi kelemahannya apa yang diusulkan dan diinginkan ini seringkali tidak terjadi karena keterbatasan, gitu ya. Lalu komunikasinya, koordinasinya perlu lebih intens. Apa yang diusulkan itu supaya terwujud harus ada koordinasi dan komunikasi yang lebih efektif, lebih intens. Ini juga seringkali kelemahan. Jadi adanya sering perbedaan antara harapan dan kenyataan. Beban kerjanya 10, yang diinginkan 10, yang dibutuhkan 10, tetapi dana yang tersedia cuma 5. Ini sering terjadi seperti itu. Akhirnya yang tadi itu ya, dilaksanakan tidak cukup, tidak akan sayang gitu yang akan. Sehingga hasilnya pun biasanya menuai kekecewaan di akhirnya. Seperti itulah bottom up itu. Yang ketiga pendekatannya ini campuran, mixed approach. Jadi mix approach, pendekatan campuran ini adalah cara metode yang digabung antara top down dan down up ya. Top down dan bottom up. Jadi gabungan dari top down dan bottom up. Ini namanya juga gabungan ya. Jadi ada sesuatu yang sifatnya dari atas, itu ada juga yang sifatnya dari bawah. Ini lebih balance ya. Rencana dan usulan disesuaikan dengan faktanya yang dibutuhkan, sehingga tujuan dari pendekatan ini adalah mengurangi kelemahan. Yang tadi kelemahan dengan pendekatan campuran ini agak terkurangi gitu ya. Dengan harapan hasilnya akan lebih baik. Inilah mix. Jadi sekali lagi pendekatan ini top down, bottom up, mix to approach, pendekatan mix atau ya. Mix itu campuran ya. Top down dan bottom up. Nah, ini pendekatan dalam proses anggaran. Dengan demikian dari 3 pendekatan ini mana yang baik? Sangat tergantung urgensinya. Kalau suatu kegiatan itu perlu waktu yang lebih cepat, sifatnya darurat, maka pendekatan top down lebih efektif. Itu. Jadi sifatnya cepat, sifatnya darurat, perlu koordinasi dan komunikasi yang cepat, perlu pengambilan keputusan yang cepat, maka pendekatan top down lebih efektif. Tapi kalau agar adanya kesesuaian antara harapan dan kenyataan, sasaran kena sesuai dengan kebutuhan, faktanya sesuai, maka kegiatan yang sifat bottom up ini lebih efektif. Contoh, pos kegiatan padat karya pembuatan jalan di desa atau di suatu daerah, maka bottom up ini lebih efektif. Pertama apa? Pasti masyarakat desa akan melakukan sesuatunya itu yang sesuai dengan harapannya, maka kualitas pun akan mengikuti. Ini kelebihannya bottom up ini. Jadi kalau ada kurang-kurang, ya tentu biasanya mereka bisa menambah tenaga, bisa menambah waktu. Ya kalau dana agak sulit ya. Tapi intinya sesuai dengan apa yang dimaui, apa yang diharapkan oleh mereka, itu bottom up. Nah, sebagai alasan yang lebih demokratis itu mix campuran tadi. Jadi campuran ini justru sebagai solusi untuk mengurangi kelemahan. Dan di satu pihak, di lain pihak meningkatkan kualitas hasil. Ini mix ini. Karena ada perpaduan antara top dan bottom. Inilah dari sisi proses penganggaran ini ya. Jadi di musrenbang itu adalah metode bottom up. Walaupun dalam faktanya ada juga yang top down.
lihat sifatnya dulu, kegiatannya apa. Tapi musrenbang itu secara normalnya adalah merepresentasikan proses pengarahan yang bottom up. Itu makanya dijadikan satu agenda yang rutin, tetap, dan penting untuk dilakukan dan wajib dilaksanakan secara berjenjang. Ya, walaupun hasilnya ada juga nuansa yang apa yang disampaikan oleh musrenbang tidak dapat didanai dengan anggaran yang tersedia. Karena faktanya memang hasil-hasil musrenbang itu jauh melebihi ketersediaan dana. Jadi kebutuhan, keinginan itu jauh lebih besar ketimbang ketersediaan dana. Demand, permintaan masyarakat lebih besar daripada supply atau ketersediaan dana yang ada. Itulah kenapa banyak yang kecewa ketika hasil musrenbang ini sebagian besar malah tidak dapat diwujudkan. Ya. Kalah sama aspirasi yang sifatnya top down. Seperti itu. Ya, faktanya memang seperti itu. Tapi bukan berarti bottom up ini tidak dihargai, tidak diangkat, tidak. Jadi ada pos-pos tertentu yang memang bottom up. Minimal mendekati dengan harapan dan kebutuhan real, nyata di masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan secara materi. Jadi saya ulang bahwa dalam budgeting anggaran ini ada 3 hal pokok. Pertama, sebagai satu sistem. Kedua, ada siklus. Yang ketiga, ada pendekatan prosesnya. Kita tahu sistem ini ada 5, siklus ada 5 juga, dan pendekatan prosesnya ada 3. Itu mudah-mudahan walaupun kuliah ini singkat, Anda bisa buka sambil ibu-ibu memasak di dapur, yang bapak-bapak juga sambil bekerja mungkin. Ya, sekilas. Makanya sengaja saya tidak lama-lama, kurang dari 30 menit supaya Anda tidak bosan mungkin. Ya, sebagai sesuatu yang ada manfaatnya, ya, kalaupun mau diulang-ulang silakan, itu lebih bagus. Kalau ada hal-hal yang tidak dipahami, sekali lagi saya sampaikan, Anda boleh bertanya melalui WA, bisa ya, apa saja lah, mau tertulis di kampus. Jadi paling tidak menjelang ujian akhir ini kita tidak putus silaturahim, tidak putus kuliah, walaupun belum bisa tatap muka. Ya, mudah-mudahan ini segera berlalu dan kita bisa bertemu lagi secara langsung, bisa sambung rasa ya. Kalau sekarang sambung harap, HHC, harap cemas. Pandemi ini bagaimana kelanjutannya? Ya. Mudah-mudahan Anda sehat, kita semua sehat, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.